Oke, aku akan langsung aja bahas mulai dari IHSG malam hari ini. Ya, IHSG masih nurut aja sama garis ini. Kemarin perkiraan aku bisa koreksi normal dikit lagi sampai ke 6918, tapi ternyata malah naik lagi dan dia membentuk satu garis tren yang lebih cepat gitu. Jadi garis trennya lebih naik di sini. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Hi everyone, how are you? Budi Kain, Malam Cici Solo, Aish, Hirman Saputra, Bos gimana? Oke, Wendy Rusli, David Alay, hai selamat malam semuanya, apa kabar semuanya? Selamat malam semuanya. Juliani Chow, Yohanes Sazaria. Oke. Apa kabar semuanya? Tahu nggak kenapa aku pakai bandu? Mau tahu nggak kenapa aku pakai bandu? Random question, random talk. Aku pakai bandu karena aku belum keramas. Buat nutupin di sini bad hair day. Nungguin dari tadi. Oh, thank you. Siapa nih tadi yang nungguin? Imam Way of Jin. Oke, aku akan langsung aja mulai. Udah hampir 1000 aja nih. Nanti aku akan bakalan ngobrol dengan MTEL, Mitratel. Pastinya teman-teman penasaran kan dengan Mitratel, dengan Ibu Kristi Kusuma Atmaja. Beliau adalah VP Investor Relations dari PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel. Ya, teman-teman, Sabtu nanti juga akan ada seminar tentang menakar saham GoTo, prospek, rasio, dan valuasinya, dan pastinya juga tantangannya. Dan seminar hari Sabtu nanti sifatnya adalah edukasi, bukan sebagai rekomendasi atau pom-pom untuk teman-teman beli GoTo, enggak ya. Karena sebenarnya mtrade sendiri kita melihat GoTo ini netral, meskipun ada potensi growth, tapi kita melihat risiko juga dari profitability perusahaan yang sampai sekarang juga masih belum ada tanda-tanda dia akan positif. Tapi Sabtu nanti kita akan bahas. Langsung aja teman-teman kalau mau ikut seminar menakar saham GoTo hari Sabtu jam 10, teman-teman langsung aja download aplikasi mtrade dan klik banner Cuantastik pas nanti Sabtu jam 10. Jadi teman-teman bisa langsung nikmati Cuantastik Sabtu ini gratis ya. Jadi Sabtu ini gratis selang-seling gitu. Oke. Aku akan langsung aja bahas mulai dari IHSG malam hari ini. Ya, IHSG masih nurut aja sama garis ini. Kemarin perkiraan aku bisa koreksi normal dikit lagi sampai ke 6918, tapi ternyata malah naik lagi dan dia membentuk satu garis tren yang lebih cepat gitu. Jadi garis trennya lebih naik di sini ya. Dan teman-teman kalau kita perhatikan di sini memang tren naiknya lebih cepat, tapi kita harus waspada juga bahwa pattern yang terbentuk di sini adalah pattern rising wedges yang ada tanda-tanda kalau rising wedges itu ada tanda bearish reversal. Jadi hati-hati sekali. Dan gimana caranya kita menyikapi IHSG yang naik signifikan seperti ini? Kita mesti lihat saham-saham apa aja yang gerakannya relate atau mirip dengan IHSG. Sebentar, aku mau jawab komen dulu.
Simin Wilson, wah kalau udah sampai di invite misalnya biasanya sahamnya nge-fly, nggak lah, belum tentu lah nge-fly 1-2 hari, habis itu ARB bisa juga kayak Bukalapak dulu kan juga gitu. Anyway, belum tentu juga dia ARB, aku nggak tahu juga, no comment tentang pergerakan harga sahamnya. Yang jelas Sabtu nanti simak aja gimana, kita juga penasaran. Balik lagi ke saham-saham yang gerakannya relate dengan IHSG adalah saham-saham perbankan besar. Kita lihat satu-satu saat ini. Untuk BCA sendiri hari ini tadi naik dikit ya, dan kita kemarin ada sempat bahas bahwa support BCA tuh yang terdekat ada sekitaran 7.800 dan udah kesentuh, terus kemudian mantul gitu. Nah terus kemudian kalau secara valuasi sebenarnya udah cukup premium BCA, dan kemudian BRI ini juga agak-agak kemahalan kalau masuk di angka sekarang, karena kita udah rekom BRI itu udah sejak zaman dia lagi right issue, lagi di bawah-bawah sini sekitaran bulan September waktu itu, dan udah naik lumayan signifikan dari harga 3.500-an sampai 40 berapa persen, itu aja sendiri tuh. Nah yang sekarang lagi diskon untuk saham big cap perbankannya adalah BMRI. Jadi kalau teman-teman yang telat mau investing di 4 perbankan besar itu, mungkin bisa saat ini timingnya lebih ke BMRI, karena BMRI ini habis bagi dividen dan dia turun karena profit taking habis dividen gitu. Oke, nah terus gimana dengan BBNI? BBNI ini juga sama, dia lagi normal correction, cuman Bank Mandiri lebih di area supportnya. Intinya sebenarnya perbankan besar ini udah lumayan agak-agak kemahalan, cuman teman-teman yang masih mau invest lebih ke BMRI untuk kondisi saat ini pas lagi diskon gitu. Kalau aku sih sebenarnya prefer kalau bisa ada diskon lagi sih gitu ya. Oke, terus aku akan bahas tentang beberapa saham yang hari ini banyak ditanyain. Hai Mike, banyak ditanyain ya, dan aku juga akan bahas tentang saham dari sektor komoditi yang hari ini tadi aktif, seperti Antam Incotins, TPO, AALI, TAPG, LSIP, terus kemudian batubara ada Adaro Indi, ITMG, dan juga PTBL aku akan bahas juga, terus kemudian ASRI, BSDE, SMRA, dan juga dari propertinya, terus kemudian dari infrastruktur aku akan bahas Jasa Marga gitu. Dan yang menarik adalah sektor poultry dan pulp and paper ini nggak boleh dilupakan. Untuk batubara kita juga akan bahas ITMG dan juga PTBA nanti, tapi Sebelumnya aku akan infoin dulu bahwa buat teman-teman yang masih penasaran dengan GoTo, kita punya video YouTube baru di YouTube Mtrade. Periode book building GoTo ini diperpanjang 24 Maret hingga 24 Maret gitu. Jadi penasaran gimana analisis lengkap mengenai prospek GoTo ke depannya? Teman-teman bisa tonton video baru di channel YouTube Mtrade dengan judul apakah prospek saham GoTo bakalan sama dengan buka. Investor wajib tahu, bincang-bincang saham GoTo dengan Mtrade. Dan ini bukan rekomendasi beli karena view kita terhadap GoTo adalah netral. Oke, hari ini investor ada net buy atau beli bersih di seluruh pasar itu sekitar 722,33 miliar. Di pasar reguler asing masih aja beliin BRI 346 miliar, terus kemudian Telkom 187 miliar, Inco 65 miliar, Astra International 62 miliar, dan MTEK 53 miliar ya. Jadi kita akan watch untuk saham-saham itu. Sebelumnya tadi aku udah bahas untuk big cap perbankannya, aku mau bahas untuk ASII. Kenapa saham-saham blue chip kayak gini yang banyak dikoleksi oleh asing, aku sering bahas untuk mengingatkan teman-teman bahwa portfolio kita harus balance itu dalam arti mesti ada saham-saham yang buat ngejagain portfolio kita jadi bantalan, nggak terlalu bumpy. Nah ini adalah saham Astra International. Kalau kita perhatikan IHSG udah naik terus, naik cukup tinggi, demikian pula dengan saham-saham blue chip yang menggerakkan IHSG. Salah satunya adalah Astra International yang banyak dikoleksi oleh investor asing.
Sekarang kalau kita lihat dia naik terus, teman-teman kalau misalkan mau beli Astra untuk koreksi ya, buy on weakness, sebaiknya tunggu dulu gitu. Kalau aku sih prefer tunggu dulu karena pattern kayak gini nih cenderung dia udah agak-agak ketinggian atau udah agak kemahalan gitu. Jadi kalau untuk perbankan besarnya sekarang yang teman-teman mungkin bisa buy on weakness adalah BMRI, tapi kalau untuk yang lainnya agak ketinggian termasuk Astra International ketinggian juga. Dan sekarang kita akan lihat juga untuk TLKM-nya, nanti kita akan ngobrol dengan anak usahanya TLKM yaitu dengan Mitra Tel, tapi sekarang kita lihat dulu TLKM yang terus menerus diakumulasi oleh investor asing. Di sini agak-agak ketinggian juga ya, jadi secara valuasi udah agak tinggi dan secara teknikal juga udah agak ketinggian. Nah, aku akan langsung aja bahas untuk sektor komoditi yang menarik banget ya setelah beberapa hari ngetem. Kemudian hari ini tadi mulai naik lumayan signifikan. Ini ada pertanyaan dari Ken Tio, pengen keluar dari sahamnya aku tapi gak kuat nge-cut loss semua. Nanti aku akan bahas, boleh Ken kalau misalkan kamu mau Instagram live bareng aku, kalau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa, tulis aja di situ. Nanti pas aku tanya-tanyain, pas aku bahas kamu bisa tulis kamu nyangkut sama apa, aku bantuin gitu. Karena kamu adalah penonton setia IG live aku. Oke, aku langsung aja bahas sektor komoditi dulu sebelum aku bahas yang lain-lainnya. Oke ya. Sekarang aku akan bahas untuk Antam. Nah, teman-teman, kita tuh sudah ngetemin Antam tuh udah berhari-hari kemarin dan kita udah nungguin di area supportnya 2300, ini support kuat, kita udah beli beberapa hari kemarin. Jadi teman-teman kalau mau dapat rekomendasi secara lebih real time, lebih cepat, nggak telat kayak di Instagram live kan malam-malam telat ya, teman-teman bisa join mTrade dengan cara kunjungi mtrade.id atau klik link di bio saya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini Antam kita udah beli tanggal 17 Maret kemarin. 17 Maret kita belajar yuk technical 17 Maret itu di mana posisinya. 17 Maret tuh di sini. Jadi abis turun kena area support, terus besoknya ada mantul dikit kita beli dan dia ketahan area support MA20, itu alasannya kita beli waktu itu. Dan juga tertahan support Fibonacci 61,8 dan juga support di sini ada satu support low di sini yang kita dapat dari ekor pada sehari sebelumnya ya. Jadi di sini memang banyak support plus didukung dengan dia koreksinya volume transaksinya kecil. Nah, itulah yang jadi pertimbangan kenapa mTrade beli tanggal 17 Maret itu ini ya, dia belum jalan gitu. Jadi kita sempat bersabar nunggu selama 3 hari dan kemudian sekarang Antam kita di mTrade udah mulai berbunga 7-9% gitu. Dan buat yang teman-teman bilang kayak wah telat signal mTrade telat atau gimana, sebenarnya nggak telat. Ini teman-teman bahkan dikasih kesempatan 3 hari nih untuk beli. Jadi sebenarnya kalau misalkan seandainya hari itu pun langsung naik, teman-teman tuh nggak usah kayak FOMO gitu, karena sebenarnya kadang kita kasih signal itu bahkan bisa dipakai sampai beberapa hari. Kita bahkan masih remind atau masih ingetin. Tadi pun kayaknya kita masih ingetin juga tuh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di latestnya udah kehapus. Oke. Ya, jadi untuk Antam sendiri yang jangka menengah kita udah beli di 2 Februari, waktu itu udah cuan sekitaran 40%. Kita belajar yuk, kita mesti belajar untuk tahu the why-nya, kenapa kita beli dan jual satu saham. Itu yang paling penting sebenarnya, bukan cuma dapetin rekomendasi. Nah, mTrade waktu itu beli Antam tanggal 2 Februari buat yang jangka menengah itu di sini. Teman-teman kalau bisa lihat 2 Februari di sini. Alasannya apa sih sebenarnya? Alasannya as simple as dia waktu itu udah naik dengan volume transaksi tinggi, kemudian dikasih koreksi dan mau mantul lagi keluar candle hijau ini. Jadi as simple as keluar candle hijau ini kita spekulatif buy waktu itu. Dan untuk jangka pendeknya Antam tuh sebenarnya kita udah tradingin berkali-kali dari tanggal 22 Februari yang waktu itu kita 2 Februari kita beli untuk jangka menengah dan juga jangka pendek, itu udah sempat kejual beberapa kali nih ya. Ini jadi yang belanjaan di bawah ini kejual 13 Januari cuman cuan tipis,
2%, terus kemudian buyback lagi dan jual lagi 22 Februari yang swing trading cuan 19-23%. Nah, kita selalu saranin kasih tahu kalau untuk saham-saham yang potensial buat jangka menengah, kita kasih tahu di sini. Jadi mesti dibaca juga note-nya. Kita kasih tahu jangka menengah hold, artinya kalau teman-teman beli itu bisa jual separuh, tahan separuh gitu. Jadi jual separuh untuk swing trading, tahan separuh untuk jangka menengah gitu ya. Jadi yang swing trading kejual, jangka menengah hold gitu. Nah, terus ini antamnya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang punya antam silahkan hold. Kalau yang belum punya, kalau menurut saya sih udah agak telat kalau misalkan mau beli besok gitu. Ya, jadi ini udah agak-agak telat gitu. Jadi kalau misalkan besok dikasih retracement sekitaran 2450 mungkin masih ya cukup oke lah, tapi bukan best price lagi gitu. Jadi tinggal wait and see aja kita mau profit taking, kapan profit takingnya nanti kalau keluar candle reversal. Kira-kira kayak gitu. Naughty Juno mending cuan 2% daripada cut loss 2%, Miss. Mindsetnya salah. Kalau kamu cuan 2%-an, nanti sekali ruginya misalkan saham itu jatuh 5%, keuntungan kamu dari yang sebelumnya itu wipe out semua. Kalau aku lebih suka let the profit run, profitnya hold lamaan, kalau pas untung hold lamaan, tapi kalau pas rugi itu di-cut cepet gitu. Jadi kesimpulannya kita di sini mesti harus perhatikan tren banget kalau misalkan mau cara cut losses short and let profit run, itu harus perhatiin tren banget gitu, antara buy on weakness nunggu dia mantul atau buy on breakout. Intinya harus disiplin cut loss itu sih. Michael VD 86 udah profit taking sebagian tadi, haha salah deh, nggak tahan, takut turun lagi. Nggak salah juga, selama kamu untung itu nggak salah, cuman memang agak-agak too early karena baru naik hari pertama. Biasanya kalau baru naik hari pertama kita akan hold gitu. Ini aku ngejawab pertanyaan dari Ken Tio, nanti aku akan bahas lagi untuk saham-saham yang lain. Pengen keluar dari nyangkut tapi nggak kuat nge-cut loss semua, gimana Miss? Hehe. Jawabannya adalah tidak harus di-cut loss semua. Ini mungkin melegakan, jawabannya melegakan. Jadi nggak harus di-cut loss semua. Cara mengatasi saham nyangkut yang pertama adalah kamu mesti ngelihat dulu secara teknikalnya. Kalau aku lihat dulu teknikalnya. Jadi saham itu oke nggak secara teknikal, dan juga likuiditas. Kadang-kadang kalau misalkan secara teknikalnya nggak bagus tapi likuiditasnya oke, kita bisa lihat faktor yang kedua yaitu fundamental perusahaan. Selama perusahaan itu bukan perusahaan yang goreng-goreng, itu biasanya most likely dia akan balik naik lagi, apalagi ketika kondisi atau tren market sudah membaik. Jadi tergantung juga kondisi atau tren market gimana. Nah, kabar baiknya adalah sekarang ini bulan Maret 2022, tren market itu sudah mulai membaik, sudah mulai recover. Jadi teman-teman yang nyangkut di beberapa saham, tunggu beberapa bulan, asalkan itu bukan saham gorengan, masih ada liquidity, bid offernya masih ada, dan juga fundamentalnya nggak parah-parah amat, bisa recover. Tapi jangan jadikan ini sebagai satu alasan untuk nggak cut loss. Aku sebenarnya pengen tahu Ken Tio sahamnya tuh apa aja gitu ya. Jadi sahamnya apa aja aku pengen tahu sebenarnya gitu, karena jawaban untuk tiap saham itu bisa beda-beda. Oke, nah terus Unilever lah piye Miss, kan bukan saham gorengan. Ntar kalau marketnya recover, inflasi udah mulai naik, Unilever bakalan recover juga gitu. Tapi recovernya secepat apa? Ya kita lihat aja nanti. Selama harga komoditi masih naik terus, saya rasa consumer good masih akan berat gitu. Oke, terus aku akan bahas untuk sektor komoditi yang lainnya, masih dari sektor komoditi metals. Kita akan lihat saham Inco, teman-teman. Nah, Inco di sini hari ini tadi naik signifikan sekitaran 6,96% untuk Inco. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di mTrade gimana? mTrade baru beli tanggal 18 Maret atau beberapa hari kemarin, kita sempat jualan Inco beberapa kali, ada cuan 11-12%, jangka menengahnya waktu itu, jangka pendek pernah cut loss sekali, dan sebelumnya beberapa profit taking gitu ya. Inco ini kemarin kita sempat buyback 18 Maret, pahami kenapa kita buyback. Jadi teman-teman jangan cuma lihat WOT-nya aja, the WOT
apa yang dibeli, tapi sebaiknya pelajari juga the why, kenapa kita beli ini gitu. Aku mau kasih lihat alasannya tanggal berapa tadi, 18 Maret kenapa kita beli Inco. Kita lihat yuk 18 Maret di mana. Nah, teman-teman yang ngerti technical, kita akan kasih lihat di sini bahwa Inco ini udah discounted sekitaran 61, hampir 61% juga dari puncaknya dia. Dan kemudian dekat area support di sini MA20 di sini. Dan kemudian yang menarik adalah tanggal 18 waktu itu terjadi pantulan, dia ngebentuk higher low di sini. Nah, kita nggak pernah tahu sebenarnya pas dia di area support di sini tuh pantulannya sifatnya sementara atau bahkan bisa mantul lanjut terus atau bahkan turun. Jadi kita waktu beli Antam pada tanggal 17 kemarin di sini, sebenarnya ini spekulatif juga gitu. Kita udah siap-siap kalau Antam nih sampai turun di bawah 2300 kita akan cut loss. Jadi kita objektif aja, nggak berharap pada satu saham harus naik ya. We hope for the best but we expect for the worst. Dan ya kebetulan memang dia naik ya. Jadi kita pakai probability, kita ngitung kok banyak support, probability mantulnya kayaknya lumayan gede. Tapi kalau misalkan sampai turun ya kita cut loss. Nah, balik lagi ke Inco kita beli tanggal 18 karena dia mantul dari area support juga, dan ini udah lumayan tinggi, jadi bukan waktunya untuk dikejar, bukan waktunya untuk masuk lagi. Yang nggak punya saham ini ya udah kayak Santi Aulia Angel, pusing beli banyak jenis saham, bingung mau pantau yang mana. Tipsnya adalah di satu sektor beli satu aja boleh. Jadi kayak di Mtrade misalkan kita ada rekomen saham Antam gitu ya. Kadang-kadang kita rekomen lagi pas Inco gerak kita rekomen Inco, pas Tins gerak kita kadang rekomen Tins. Tapi di Mtrade selalu kita kasih tahu, kita kasih petunjuk bahwa kalau misalkan udah punya Antam nggak usah beli Inco atau Tins, dan juga sebaliknya supaya portfolio kamu itu nggak terlalu banyak portfolio dari sektor yang sama. Kenapa? Karena kita harus diversifikasi ya. Kalau misalkan terlalu banyak saham dari sektor yang sama, ternyata saham itu naik, semua naik, tapi kalau satu turun semua ikut turun, jadi diversification-nya kurang bagus gitu. Oke, sekarang kita akan bahas Tins, masih dari sektor yang sama. Jadi kalau nggak mau telat dapat signal saham, teman-teman langsung aja ke mtrade.id atau klik link di bio saya, dan kemudian klik tombol ini untuk daftar atau tanya, atau bisa juga klik tombol WhatsApp di bawah ini. Jadi teman-teman bisa langsung daftar sebagai user VIP Mtrade untuk dapetin signal yang lebih real time. Nah, Tins juga sama, patternnya mirip banget kayak Inco. Bisa nggak dia balik menuju 1850, barangkali ada nyangkut terus di sini. Bisa banget gitu. Dan sekarang kalau kita perhatikan untuk Tins untuk jangka pendek, Mtrade udah trading beberapa kali dan ya thank God sih kita banyak untungnya. Di sini sempat cut loss BEP sekali. Terus ya ini Tins di sini kita banyak profit takingnya ya. 8 Maret habis profit taking dan kita buyback lagi. Jangka menengah kita beli 18 Februari, jadi 18 Februari kita banyak beli saham metals waktu itu. Dan jangka pendek 10 Maret kita lihat 18 Februari ada apa sih, selalu kita belajar the why-nya. Kalau misalkan teman-teman mau beli satu saham, oke, 18 Februari di bawah sini ini Tins mantul dengan candle bullish, sesimpel itu. Kemudian kita hold separuh untuk jangka menengah dan separuhnya di tiktokin atau di swing tradingkan. Dan kemudian tanggal 10 Maret kita ada beli lagi untuk jangka pendeknya. Posisi 10 Maret itu di mana? Posisi 10 Maret di sini sebenarnya ya. Waktu itu Mtrade beli di harga 1640. Sebenarnya nggak murah loh harganya di sini, dan sempat kena koreksi, hampir kena cut loss waktu itu. Dan kita lihat masih ketahan area support, jadi kita tahan. Dan ini mantul lagi ya. Jadi teman-teman kadang-kadang kita harus belajar tahu juga kapan satu saham itu turun dia koreksi normal, kapan satu saham itu turunnya dia udah nggak normal. Kalau dia nggak normal itu biasanya jatuh disertai dengan volume transaksi tinggi. Ada kalanya ketika saham jatuh, volume transaksinya kecil tapi udah breakdown support dan batas maksimum secara stop loss kita percentage kena, misalkan swing trading kita kasih toleransi 5%, ternyata dia udah kena 9%, hampir 2 digit, kita harus cut loss juga meskipun volume transaksi kecil.
Kenapa? Karena kita pernah belajar pengalaman pada bulan-bulan sebelumnya di tahun 2021 itu banyak banget saham yang jatuhnya pelan-pelan dengan volume transaksi kecil tapi drain ke bawah terus. Jadi kalau nggak cut loss di awal bisa carried away terus gitu. Oke. Nah, bentar. Minumku kok jauh. Aku ambil minum dulu. Bentar ya. Semoga kalian nggak kemana-mana. Properti mesti sabar-sabar ya, Miss. Properti nggak gimana-gimana, properti masih oke-oke aja. Aku masih mau bahas CPO, nanti aku akan bahas properti, kemudian poultry dan juga pulp and paper. Aku lagi seneng. Kenapa? Aku lagi seneng lihat market saat ini karena meskipun marketnya sebenarnya nggak terlalu rame yang sampai gimana, tapi aku ngelihat bahwa market ini udah mulai ada tanda-tanda recovery. Jadi kalau misalkan teman-teman ada duit lebih dan profil resiko teman-teman bisa untuk investasi saham, sebenarnya beberapa saham yang masih di stage 1 yang which is aku sering sebut tiap hari, kalau teman-teman mau jawab di sini juga nggak apa-apa, saham apa aja itu bisa diinvest gitu. Jadi selain saham-saham perbankan gede, terus ASI udah ketinggian, saham-saham yang masih di stage 1 atau beranjak naik dari stage 1 itu bisa diinvest. Apa aja sahamnya boleh ditulis di sini nanti kalau yang bener. Jadi tulis aja stage 1.2 saham apa aja, naik dari stage 1 saham apa aja, nanti yang benar aku kasih hadiah mtrade 7 hari buat 5 orang. Mau ikut VIP gimana? Dagerman 31 langsung aja ke mtrade.id. Kita udah berlisensi penasihat investasi ya, di bawah naungan OJK. Stefani JC bener, Anggistra bener, Santi Taniago bener, Linawati 165 bener, itu yang stage 1 menuju stage 2. Terus kemudian ayo.ijo bener. Oke, 5 nama yang aku sebut dapat mtrade 7 hari, langsung aja ketik di DM saya EMT7, nama, email, dan WhatsApp. Nanti kita akan ngobrol bareng dengan Mitra Tel ya, sekitaran mungkin jam 8.45an. Kita akan ngobrol juga dengan Coach William pastinya, ngebahas tentang kondisi global, tapi aku akan update dulu beberapa tentang sektor komoditi yang masih menarik juga buat teman-teman yang nggak mau telat dapat signal dari mtrade ya. Dari mtrade bisa dapat duluan, kalau di Instagram Live kan udah malam-malam gini ya. Teman-teman bisa daftar ke mtrade.id. Oke, nah kita akan review cepat untuk sektor CPO. Ali mantul di area support MA20. Analisis teknikalnya sesimpel-simpelnya, simpel banget, yang nggak ngerti teknikal pun bisa ngerti. Tinggal pasang MA20 di sini, dia nurut banget langsung mantul di situ, dan kita bisa pakai dia MA20 nih buat swing trading. Wah, sesimpel itu gitu, nggak ada ini yang lain, pertimbangan yang lain. Pastinya banyak pertimbangan yang lain, cuman kalau kita make it simple sebenarnya kita bisa kok ngelihat signal-signal pantulan ini gitu. Jadi nggak usah make it complicated gitu. Tanggal 16 Maret kita ada beli. 16 Maret itu di sini pantulan yang pertama, di sini kita ada beli AALI dan kita nge-hold. Terus kemudian LSIP hari ini tadi juga mantul, lumayan banyak mantulnya, dan kita lihat LSIP masih bisa menuju level resistance 1.500 sampai 1.550. Dan kemudian teman-teman bisa lihat untuk TAPG di sini ya. TAPG hari ini udah mantul hari kedua. Yang jelas sih 3 itu udah bukan buat dikejar lagi, tapi teman-teman bisa hold gitu. Makanya kalau nggak mau telat, ikut mtrade ya. Kita nggak selalu cuan kok, tapi kita akan bantuin kamu kapan untuk beli dan kapan membatasi risiko dan kapan profit taking. Terus kemudian Adaro hari ini tadi juga menarik banget Adaro karena dia mantul dan membentuk higher low, dan analisisnya juga super simple di sini, cuman pakai MA20 doang gitu. Teman-teman bisa analisis untuk Adaro, dan dia kalau kita pasangin Fibonacci diskon sampai 50% gitu. Jadi simpelnya aja lah mindsetnya ibu-ibu di sini kalau belanja gimana cari diskon. Nah, ini diskonnya banyak
Oke, terus kemudian di Mtrade Adaro gimana? Adaronya untuk jangka menengah kita ngehold 25-27%, dan jangka pendeknya tadi kita baru beli lagi karena mantul dan membentuk higher low. Sempat beberapa kali kita tradingin, ada rugi ada untungnya. Nah, untuk Adaro di sini teman-teman, ini masih potensial kalau misalkan masih di harga-harga ini di bawah 28 masih menarik untuk beli gitu. Disclaimer on juga teman-teman ya. Oke, terus abis itu aku mau bahas sektor properti seperti janji aku tadi. Properti masih baik-baik aja untuk sektor properti. BSDE-nya di sini kalau diperhatiin dia ngebentuk flag cakep banget ya. Best price sekitaran 995 sampai 1000-an masih sama, belum berubah. Mtrade juga udah ada untuk BSDE. Terus kemudian Sumarecon-nya tadi baru mantul dari area support, tapi balik lagi kita lihat di Mtrade ada nggak ya untuk Sumarecon. Kita punya. Dan teman-teman kalau telat di BSDE, Sumarecon masih menarik. Terus selengkapnya besok akan dibahas di morning briefing Mtrade. Terus kemudian aku akan cek untuk TKIM, banyak yang nanyain TKIM. TKIM lagi koreksi normal aja, terus INKP juga lagi koreksi normal. Buat teman-teman yang mau investasi untuk jangka menengah beberapa bulan, ini bisa jadi pilihan tapi bukan untuk menguasai seluruh isi portfolio kamu. Mtrade tadi ada masuk lagi ke Jakva karena dia mantul dari area support dan membentuk candle hijau ini. Hopefully sih kita bisa dapat di best price, artinya setelah ini dia akan naik terus gitu. Tapi disclaimer on juga ya teman-teman, karena masih di stage 1 sebenarnya masih sideways trendnya. Aku akan invite dulu Coach William, abis invite Coach William kita akan bahas sektor komoditi dan juga harga CPO yang masih rebound. Kemudian aku akan invite Mitra Tel. Aku akan invite halo Coach William, apa kabar? Ya, halo. Netizen nggak boleh nakal lagi sama Coach William, nanti Coach Williamnya nggak mau balik lagi. Oke. Coach, aku mau diupdate dong dengan harga CPO yang mulai rebound, dan kemudian juga update perang Rusia Ukraina ini gimana sih gitu. Terus kalau aku ngelihat perekonomian kan udah mulai recover ya, kayaknya udah mulai recover gitu. Nah ini gimana melihat prospek ke depannya, sama nikel sekalian, outlook nikel. Oke, satu-satu ya. Jadi kita mulai dari CPO dulu tadi ya. Nah, kalau CPO memang sempat terkoreksi ya selama 1 pekan terakhir. Cuma mungkin kita lihat di 2 hari terakhir ini, di pekan ini sudah mulai naik lagi. Jadi memang kayaknya seperti yang udah pernah kita diskusikan ya, tren harga komoditi bakal tinggi itu mungkin masih akan kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. Ya, dan ini mostly diatur oleh dampak ya konflik lah antara Rusia dan juga Ukraina, dan juga beberapa sentimen terkait keterbatasan supply, karena kita kan lagi masuk ke fase musim hujan ataupun badai El Nino gitu. Jadi wajar kalau misalnya harga CPO-nya naik di tengah supply yang terbatas. Jadi outlook-nya bagaimana? Outlook-nya saya pikir masih menarik dalam jangka pendek menengah. So, artinya kalau teman-teman mau invest atau trading di sektor CPO, saya pikir masih ada upside. Tetapi jangan lupa, kalau sektor komoditinya CPO-nya menguat, artinya masih ada downside risk di sektor consumer goods gitu. Jadi selalu ada ininya ya, ada plus minusnya ya kalau harga CPO naik. Nah, yang kedua tadi aku lupa bahas apa ya, bahas bursa ya, prospek ekonomi ya saat ini gitu ya. Nah, kalau prospek ekonomi ya, saya pikir sejauh ini ya kayaknya sudah akan mulai relatif lebih baik dibanding tahun 2021. Ya, kalau teman-teman kemarin ikut Cuantastic, kita sudah share ya bagaimana view sektor ataupun indeks kita ke depan gitu. Jadi memang mostly
dengan seiring masuknya musim puasa dan lebaran, lalu juga fleksibilitas penerbangan, itu kita akan melihat adanya kenaikan daya beli masyarakat yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau kita bicara sentimennya bagaimana, seharusnya positif. Cuma ya kita perlu antisipasi beberapa resiko yang akan kita hadapi beberapa pekan ke depan. Yang pertama, mungkin teman-teman udah lihat ya, ada penerapan kebijakan penyesuaian PPN ya, itu naik 1%, itu dimulai di bulan April tanggal 1. Artinya, itu semua harga barang akan berpotensi naik, kurang lebih sekitar naik 1%. So, ini bisa meningkatkan inflation yang pada akhirnya sedikit akan menurunkan ekspektasi daya beli masyarakat setelah kita mengalami dampak signifikan dari COVID-19. So, itu resiko yang pertama. Yang kedua, mungkin yang seperti teman-teman lihat ya, itu harga minyak goreng itu kan lagi naik banyak ya, naik banyak, dan juga naiknya itu gila-gilaan ya. Jadi ini juga bisa berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi di kuartal kedua. Jadi kalau ini misalnya terjadi, nah hati-hati, waspada teman-teman pada daya beli masyarakatnya gitu. Jadi ada upside, ada downside, tapi saya pikir so far sejauh ini seharusnya upside-nya masih lebih banyak daripada downside-nya gitu. Jadi balik lagi ya teman-temannya, kalau kita pikir prospek ekonomi akan jauh lebih baik. Nah, terakhir misalnya boleh aku sedikit sharing, kalau misalnya kita bicara GCI atau IHSG, teman-teman perlu waspadai bahwa kenaikan IHSG kita yang hari ini sudah menembus level 7.000 itu perlu diantisipasi. Kenapa? Karena balik lagi ya, betul, IHSG kita ada 7.000 dan kenaikan IHSG kita itu 6% year to date dan merupakan kenaikan nomor 2 tertinggi di Asia dan nomor 9 secara global. So, seperti yang kata Buffett bilang ya, kalau misalnya marketnya lagi rakus, lagi greedy, kita harus takut. Sebaliknya kalau marketnya lagi takut, kita harus greedy. Nah, dengan posisi market saat ini yang cukup all time high, teman-teman perlu lebih wise lah dalam menentukan arah trading ataupun investingnya. Karena kapan aja market itu bisa drop kalau seandainya investor menyadari bahwa kondisi IHSG kita sudah mencapai all time high. Gitu. Jadi balik lagi ya, manage your expectation di tengah kondisi IHSG yang sudah mencapai all time high. Gitu, Miss, kurang lebih. Oke, aku setuju. IHSG itu dia lagi ngebentuk pattern rising wedges dan kita harus lebih hati-hati sih gitu. Aku update dikit tentang laporan keuangan full year 2021 AKRA, dan aku akan update juga secara teknikalnya nanti ya. Sepanjang tahun 2021, AKRA berhasil mencapai laba bersih 1,1 triliun, itu tumbuh atau naik 20%. Dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya 925 miliar gitu. Jadi ini capaian pendapatannya naik 45% ya. Kalau laba bersih naik 20%, capaian pendapatannya naik 45% dari 25,7 triliun menjadi 25,7 triliun dari 17,7 triliun gitu. Nah, naiknya pendapatannya didorong dari apa? Dari segmen BBM dan juga bahan kimia dasar itu naik 46,2%. Jadi 23,71 triliun di tahun 2021. Nah, segmen ini juga merupakan satu kontributor utama ke pendapatan AKRA sebesar 92%, dan kita akan lihat untuk AKRA sendiri teknikalnya gimana. Teknikalnya agak-agak divergen ya, jadi agak-agak careful di sini. Oke, Coach William, karena aku mau ngobrol dengan Mitra Tel, kayaknya sama Coach William kita sambung besok di morning briefing besok pagi teman-teman di Mtrade. Langsung aja join sebagai user VIP Mtrade di mtrade.id supaya teman-teman bisa dapat morning briefing, day briefing bersama dengan coach-coach Mtrade, bukan dengan saya ya. Dan kalau bareng aku di seminar Sabtu gitu. Jadi kita sama-sama manage expectation. Thank you so much Coach William. Oke. Ya, aku akan invite dari Mitra Tel. Teman-teman udah penasaran banget dong ya pastinya Mitra Tel ini gimana sih, bisa diinvestasi atau enggak. Kita mau ketemu dengan emiten, dengan Ibu Kristi Kusuma Atmaja, VP Investor Relations PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Kita akan invite Mitra Tel. Halo, selamat malam Bu Kristi. Malam, Miss Ellen. Iya,
Perkenalkan, Bu Kristi ini adalah VP Investor Relations dari Mitratel PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, dan saya adalah Ellen May yang bantu teman-teman semuanya belajar saham dari Mtrade gitu. Nah, malam hari ini kita mau nanya-nanya langsung aja nih Bu, buat teman-teman semua yang udah penasaran dengan Mitratel. Kita mau nanya nih, guidance 2022 itu target revenue dan labanya gimana? Terus kemudian growth-nya harapannya gimana dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Untuk tahun ini target pertumbuhan revenue kita di angka 10-11%. Itu hampir 2 kali lipat ya kalau dari intelligence yang kita dapatkan. Target industry growth di tahun ini untuk telco tower operator itu kan di angka 5-6%. Kemudian dengan target pertumbuhan tersebut, EBITDA-nya ditargetkan tumbuh di angka 13% dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian mungkin guidance yang satu lagi yang kita sudah sampaikan ke publik itu adalah angka belanja modal atau capex di angka 9,9 triliun. Mungkin itu guidance yang saya bisa sampaikan untuk tahun ini. Oke. Cara tumbuhnya gimana Bu supaya bisa tumbuh di atas industri? Nah, ada beberapa inisiatif sih Miss Ellen yang udah kita yang udah kita komitmenkan. Di antaranya adalah pembangunan menara build to suit. Itu sekitar 750, kemudian peningkatan kolokasi di antara 3.000 sampai 4.000 sites, kemudian ada target akuisisi juga tahun ini, mungkin yang agak unik ya, karena kan kalau misalnya tahu kan hampir semua MNO atau mobile operator sudah nggak punya ini lagi nih, menara lagi nih di balance sheet-nya ya. Targetnya tahun ini sekitar 3.000 menara yang akan kita akuisisi. Kemudian selain itu ada juga target pembangunan fiber, karena kan ini penting nih ya, apalagi sekarang kan banyak yang IG live, banyak konsumsi data ya. Kalau dilihat kan traffic data kita meningkat kurang lebih dari 40% setiap tahunnya. Nah dari situ itu perlu fiber untuk mendukung customer experience, kestabilan streaming quality. Nah itu kita targetkan 6.000 km di tahun ini. Dari IPO kan dapat uang 18 triliun. Buat apa Bu uangnya? Untuk saya, bukan. Kaget aku. Belanja dong. 18 triliun itu kita targetkan ada beberapa hal sih, Miss. Mungkin yang paling yang guidance secara umum itu 50% untuk inorganik atau untuk akuisisi, kemudian untuk untuk organic growth itu sekitar 40%, kemudian sisanya untuk working capital 10% gitu. I wish ya dapat 18 triliun buat shopping. Langsung dibeli tuh tadi rekomendasi yang stage 1. Oke. Interesting ya. Pastinya beli nggak boleh suruh orang beli. Oke. Aku hampir aja. Oke, capex di 2022 ini rencananya buat apa aja? Yang tadi aku udah sampaikan itu pasti pertama untuk akuisisi yang 3.000 menara itu dari Telkomsel. Kemudian untuk peningkatan kolokasi itu juga kan pasti ada biayanya, karena kan kita perlu reinforcement menara atau sites gitu ya. Kemudian pembangunan yang 6.000 km fiber itu mungkin kurang lebih sekitar 420 miliar. Kemudian ada juga pembangunan build to suit yang 750. Nah, build to suit itu kan targetnya tahun ini 750 nih, Miss Ellen. Tapi sebenarnya kemarin di bulan Februari udah kita umumkan juga kalau kita dapat mandate dari Telkomsel untuk membangun 1.200 menara. Jadi itu udah exit dari target kita untuk build to suit tahun ini sebetulnya. Gitu. Oke. Payout dividen full year 2021 itu 70% dividen payout ratio-nya. Nah, 2022 gimana? Sebetulnya kalau dari segi dividend policy perusahaan itu memang maksimum di angka 70% dari laba bersih. Jadi hopefully kalau masih cuan di 2021, nanti kita propose lagi 70% juga untuk di tahun 2022. Tapi disclaimer-nya tergantung dari approval RUPST ya. RUPST-nya nanti di tanggal 22 April. Oke, aku bahas teknikalnya dikit ya. Nah ini secara teknikal untuk Mitratel dia masih sideways aja. Kalau mau kumpulin sih supportnya 740, 760. Secara fundamental ada dibahas di Mtrade, ada di bedah emiten di sini. Jadi teman-teman bisa cek di menu education. Ini diklik di sini menu memalukan. Nge-lag dia.
Oke, klik aja di menu education di situ dan cari Mitratel atau di menu analysis Mitratel. Kita ada bahas secara fundamentalnya gimana. Yang jelas sih kalau aku perhatikan, meskipun ya kita nggak ada perintah beli dan jual. Kalau aku lihat secara pribadi personal, Mitratel ini cukup menarik untuk teman-teman bisa tambahkan sebagai satu portfolio untuk investasi jangka panjang, pastinya mix juga dengan saham-saham yang lainnya, bukan all in di sini. Oke, Ibu Kristi, thank you so much buat waktunya Bu Kristi. Thank you banget Miss Ellen. Iya, thank you so much Bu Kristi. Oke, teman-teman tadi ada yang nanya tentang kondisi market ya. Tadi ada yang bingung gini. Ya, tadi ada yang bingung dengan pertanyaan, katanya perekonomian bagus, tapi kok IHSG udah mulai ketinggian, udah mulai rawan profit taking, jadi gimana dong? Jadi teman-teman, komentar saya adalah teman-teman harus pahami bahwa ada yang namanya pergerakan jangka pendek, ada yang namanya pergerakan jangka menengah dan jangka panjang. Di dalam market itu ada yang namanya tren besar, tren menengah, tren kecil, seperti halnya air laut. Air laut itu ada pasang surut air laut, ada ombak, ada ripples. Di dalam pasang surut ada ombak, di dalam ombak ada ripples. Nah, di saham juga begitu. Ada tren besar, ada tren menengah, ada tren kecil. Tren besarnya kita melihat bahwa kondisi market ini masih akan menarik, masih akan oke, masih baru dalam tahap awal recovery secara perekonomian. Tapi untuk jangka menengahnya, IHSG udah naik lumayan tinggi, jadi kita harus mulai waspada. Nggak ada salahnya untuk kita waspada, gelombang ombaknya itu udah mulai ketinggian dan siap-siap untuk kita berselancar, siap-siap kita surfing kalau seandainya dia turun, untuk setelah turun naik lagi. Semoga nggak bingung ya. Jadi dengan analogi ombak, pasang surut air laut, kemudian ombak dan juga ripples, semoga bisa dipahami. Nah, kalau ripples adalah gerakan jangka pendeknya untuk kita swing trading, gitu ya. Jadi thank you buat yang udah kasih pertanyaan ini. Michael Infinity 77, kamu dapat MTrade 7 hari. DM saya dengan kode EMT7, nama, email, dan WhatsApp. Dan teman-teman di MTrade, karena sekarang udah under OJK, kita berlisensi penasihat investasi, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Teman-teman, kita nggak ada edukasi kripto, tapi jangan khawatir, jangan putus asa, karena edukasi kripto kita masih serve melalui elmdesmi.com. / kelas kripto, teman-teman bisa daftar di situ setiap hari Rabu 6:30 dan hari Minggu jam 4 sore gitu. Di Ninas, pertanyaan bagus. Waspadanya kita harus ngapain, Miss? Harus pantengin Instagram live aku, harus ikut MTrade biar kamu take action-nya nggak terlalu terburu-buru, nggak terlalu kebanyakan masuknya. Kita kasih tahu berapa persen sebaiknya masuk di saham ini atau itu, dan kita kasih tahu kapan keluarnya. Tidak ada yang sempurna, tapi at least kita bisa membantumu untuk bisa cuan lebih konsisten, lebih baik. Saya Ellen May, salam profit, dan mohon maaf kalau ada banyak saham yang mungkin belum kejawab. Kita akan bahas di Morning Briefing MTrade besok bersama dengan Coach-Coach MTrade. Dadah! Jangan lupa download aplikasi MTrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.